Baik, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 Statistik Spasial akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu Kartini, Saranti, yaitu saya sendiri, dan Calvin dan Uki. Dan pada presentasi kelompok kami pada malam hari ini, yaitu pemodelan presentasi penduduk miskin di Jawa Barat tahun 2015 menggunakan regresif spasial. Pembahasannya itu yaitu eksplorasi data, regresi klasik dan asumsi, indeks Moran, spasial dependensi, model spasial dan asumsi, dan model terbaik. Data yaitu variabel Y presentasi penduduk miskin tahun 2015, X1-nya angka partisipasi sekolah usia 2, X2-nya angka partisipasi kasar SMA tahun 2015. Eksplorasi data, plot dan korelasi Y dengan X1 dan Y dengan X2. Interpretasinya yaitu keeratan hubungan antara presentasi penduduk miskin dengan angka partisipasi sekolah usia 2 cenderung bernilai negatif, moderat dilihat dari min 0,49208, serta keeratan hubungan antara presentasi penduduk miskin dengan angka partisipasi kasar SMA negatif juga cenderung bernilai negatif, yang moderat dilihat dari nilai min 0,49029. Hal ini juga ditujukan dengan plot membentuk pola turun dari kiri atas ke kanan bawah, yang berarti semakin besar angka partisipasi sekolah usia 2 dan angka partisipasi kasar SMA akan semakin kecil presentasi penduduk miskin. Nilai korelasi antara variabel X dan Y. Regresi klasik dan asumsi. Interpretasinya, hubungan antara presentasi penduduk miskin dengan angka partisipasi sekolah 2, serta keeratan dengan indeks Moran presentasi penduduk miskin. Karena p-value-nya sama dengan 0,00067, lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05, maka tolak H0, yang berarti bahwa terdapat autokorelasi dan diperoleh indeks Moran yaitu 1 sama dengan 0,219, yang mengindikasi bahwa terdapat autokorelasi spasial yang positif. Selain itu, dilihat dari nilai indeks Moran sebesar 0,4219, nilai ekspektasi E dalam kurung I sebesar min 0,0400, maka pola penyebaran penduduk miskin di Jawa Barat cenderung mengelompok. Pada plot terlihat jika presentasi penduduk miskin di Cirebon tinggi dan juga dikelilingi oleh kabupaten atau kota lain di Jawa Barat dengan presentasi penduduk miskin yang tinggi pula. Indeks Moran residual. Dapat kita lihat sintaks yang ada di sebelah kanan, dan interpretasinya itu p-value-nya sama dengan 0,0051, maka tolak H0, yang berarti bahwa terdapat autokorelasi spasial dan pada residual dan diperoleh indeks Moran yaitu 1 sama dengan 0,32045, yang mengidentifikasikan bahwa terdapat autokorelasi yang positif. Pengujian adanya autokorelasi spasial pada presentasi penduduk dan residual. Kesimpulan, jika ada autokorelasi sehingga dalam kasus ini besar atau kecil presentasinya, penduduk miskin di kabupaten atau kota Jawa Barat dipengaruhi oleh kabupaten atau kota di sekitarnya, sehingga regresi klasik tidak baik dan dalam memodelkan presentasi penduduk miskin di Jawa Barat. Oleh karena ini dilakukan pemodelan spasial untuk memodelkan presentasi penduduk miskin di Jawa Barat. Spasial dependensi. Pada pengujian LM diidentifikasi adanya autokorelasi residual dan atau lag, sehingga presentasi penduduk miskin di Jawa Barat dapat dimodelkan dengan menggunakan SEM, SAR, Robus, SAR, dan SARMA. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Kartini. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu model spasial dan asumsi. Nah, dari pengujian LM didapat model yang akan diujikan, yaitu model SAR,
Sarma, Robust SAR, dan SEM. Nah, model yang pertama yaitu SAR. SAR atau Spatial Autoregressive Model dengan persamaan model spasialnya yaitu Y sama dengan roh WY ditambah X beta ditambah error. Dan bunyi hipotesisnya yaitu BJ sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh terhadap penambahan persentase penduduk miskin. Nah, dari hasil komputasi didapat nilai koefisien standar error, z-value, p-value, dan keputusan. Di sini dari hasil komputasi ini kemudian dilihat bahwa modelnya persamaan spasialnya yaitu Y duga sama dengan 0,57484 WY ditambah 39,6893 Y dikurang 0,33725 X1 dikurang 0,0544 X2 sehingga dapat diinterpretasikan seperti ini. Pemodelan persentase penduduk miskin di Jawa Barat digambarkan dengan model SAR karena diidentifikasi adanya autokorelasi antar persentase penduduk miskin di kabupaten atau kota di Jawa Barat. Koefisien autokorelasi atau disimbolkan dengan rho bernilai positif dan signifikan. Hal ini berarti memberikan pengaruh terhadap penambahan persentase penduduk miskin. Lain halnya dengan angka partisipan sekolah di usia 2 dan angka partisipan kasar SMA memberikan pengaruh negatif tapi tidak signifikan. Dari model spasies kemudian kita uji asumsinya. Nah, di sini asumsi yang harus dipenuhi yaitu pertama asumsi normality, independensi atau saling bebas, dan homogeneous variance atau ragam yang sama. Dari hasil komputasi diketahui nilai p-value untuk normality itu 0,2503, independensi 0,3131, dan homogeneous variance yaitu 0,6862. Sehingga pengujian asumsi untuk model SAR dapat dilihat bahwa semua p-value lebih besar dari 0,05 sehingga tidak menolak H0 atau dalam hal ini asumsi residual yang berdistribusi normal, saling bebas, dan ragam sama terpenuhi pada taraf nyata 5%. Kemudian model yang kedua yaitu SEM atau Spatial Error Model. Dengan persamaan modelnya yaitu Y sama dengan X beta ditambah lambda WU ditambah error. Dan bunyi hipotesisnya sama. Dari hasil komputasi didapat nilai ini di mana dari nilai ini didapatkan model Y duga sama dengan 37,39886 dikurang 0,26075 X1 dikurang 0,04704 X2 ditambah 0,48817 Sehingga interpretasi ini berbunyi, pemodelan persentase penduduk miskin di Jawa Barat digambarkan dengan model SEM karena diidentifikasi adanya autokorelasi antara residual, selisih prediksi dengan amatan persentase jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten atau kota Jawa Barat. Koefisien autokorelasi atau dilambangkan dengan lambda bernilai positif atau signifikan. Hal ini berarti memberikan pengaruh terhadap penambahan persentase penduduk miskin atau tolak 0. Lain halnya dengan angka partisipasi sekolah usia 2 dan angka partisipasi kasar SMA memberikan pengaruh negatif. Kemudian uji asumsinya. Di sini nilai asumsi normalitinya dari hasil komputasi itu 0,6165, independensinya atau saling 0,3131 dan homogeneous variance atau ragamnya 0,7861 sehingga pengujian asumsi untuk model SEM dapat dilihat bahwa semua p-value lebih besar dari 0,05 sehingga tidak menolak H0 atau dalam hal ini asumsi residual yang berdistribusi normal, saling bebas, dan ragam sama terpenuhi pada taraf nyata 5%.
Kemudian untuk model yang ketiga yaitu SARMA atau Spatial Autoregressive Error Model dengan persamaannya yaitu Y sama dengan roh WY ditambah X beta ditambah lambda WU ditambah error. Untuk hipotesisnya yaitu BJ sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh. Berdasarkan hasil komputasi didapat nilai intercept X1, X2 roh dan lambda sama-sama signifikan. Dengan model persamaan yang didapat yaitu Y juga sama dengan 0,8383 WY ditambah 36,26561 dikurang 0,33056X1 dikurang 0,05583 X2 dikurang 0,76548 WU. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien atau korelasi persentase penduduk miskin di Jawa Barat atau dilambangkan dengan roh bernilai positif dan signifikan. Hal ini berarti memberikan pengaruh terhadap penambahan persentase penduduk miskin. Koefisien autokorelasi residual atau dilambangkan dengan lambda bernilai negatif dan signifikan. Hal ini berarti pengaruh penurunan persentase penduduk miskin yang memberikan pengaruh terhadap penurunan penduduk miskin. Begitu juga dengan angka partisipasi sekolah usia 2 dan angka partisipasi pasar SMA memberikan pengaruh negatif dan signifikan. Kemudian untuk uji asumsinya, dari hasil komputasi diketahui nilai normality-nya itu 0,652, independensinya 0,3131 dan homogeneous variansinya yaitu 0,7011. Yang artinya bahwa pengujian untuk asumsi model SARMA dapat dilihat bahwa semua p-value lebih besar dari 0,5 sehingga kita menolak H0 dalam hal ini asumsi residual yang berdistribusi normal, saling bebas dan ragam sama terpenuhi pada taraf nyata 5%. Kemudian, dari hasil tadi, kemudian ditentukan model terbaik. Model terbaik ditentukan dari nilai AIC. Nilai AIC itu IC Information Criteria. Nah, dari keempat model tersebut didapatkan, dari hasil komputasi didapatkan nilai AIC-nya yaitu regresi klasik 1346,64, SARS 131,09, SEM 131,31, SARMA 126,64. Interpretasinya, sehingga model terbaik yang dipilih berdasarkan nilai IC terkecil dari keempat model tersebut adalah SARMA. Karena SARMA memiliki nilai IC paling kecil yaitu 126,64. Hal ini juga didukung dengan pendugaan parameter di mana penduga parameter pada model regresi klasik SAR dan SEM tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Sehingga SARMA digunakan untuk memodelkan persentase penduduk miskin di Jawa Barat dengan modelnya yaitu diduganya sama dengan 0,8383 WY ditambah 36,26561 dikurang 0,3306 X1 atau X1-nya itu kan angka partisipan sekolah usia 2 dikurang 0,05583, X2-nya tadi adalah angka partisipan pasar SMA dikurang 0,7654 WU. Sekian, terima kasih. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.